Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Ferry Kurniawan Margana, Magister Komputer, merupakan salah satu dosen Fakultas Teknik Komputer Universitas Wilalodra. Saya mulai mengajar di universitas sejak tahun 2021, tepatnya bulan Maret. Selama saya mendedikasikan ilmu saya di Universitas Wilalodra sebagai dosen, saya telah menjalankan kewajiban Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya berpengalaman dalam mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya workshop perakitan komputer dan konsep teknologi informasi, pemrograman web, dan technopreneurship. Melalui video ini, saya akan berkesempatan dapat memaparkan bagaimana saya mengajar salah satu mata kuliah yang saya ampuh, salah satunya adalah workshop perakitan PC. Mata kuliah workshop perakitan PC ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diampuh oleh mahasiswa baru semester 1 di program studi teknik komputer Universitas Wilalodra. Pada mata kuliah ini, mahasiswa melaksanakan pembelajaran berupa praktikum dan teori secara merakit komputer beserta dan paham mengenai komponen komputer, yang dimana saya terapkan ke dalam sebuah RPS untuk pencapaian kepada mata kuliah itu mampu menganalisa, merakit, mengenal fungsi pada hardware serta software yang ada dalam PC tersebut. Pada mata kuliah ini, mahasiswa merakit komputer sesuai dengan fungsi dan aspek kebutuhan. Materi yang saya berikan kepada mata kuliah ini meliputi teori, diskusi, praktek, dan tanya jawab. Serta pembelajaran pada mata kuliah ini ada 15 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan itu saya selalu memberikan tugas kepada mahasiswa. Saya berharap mahasiswa menguasai materi dan mendiskusikannya dalam mata kuliah workshop perakitan PC dengan baik. Jika mereka terlibat secara penuh dalam pertemuan informasi dan menerapkannya, variasi juga saya berikan kepada media pembelajaran dan mata kuliah. Seperti saya menunjang proses delivery interaksi di kelas menggunakan media internet, whiteboard, PowerPoint, video, laptop, dan LCD projector. Kriteria penilaian yang digunakan pada fokus penguasaan materi dan ketetapan kompetensi yang dicapai. Bobot penilaian itu dalam aspek seperti UAS sebesar 40%, UTS sebesar 30%, tugas sebesar 20%, dan kehadiran sebesar 10%. Berikut ini adalah tayangan video yang saya lakukan ketika mengampu mata kuliah perakitan workshop PC pada minggu kedua. Oke, anak-anak sekalian, kita sekarang di pertemuan minggu kedua ya. Nah, minggu kedua kita membahas tentang komponen motherboard serta komponen komputer yang ada. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Kita mulai. Doa selesai. Oke. Seperti yang minggu kemarin ya, yang sudah saya ajarkan bahwa komponen komputer itu untuk saat ini banyak tipe dan banyak jenisnya, ya. Jadi kalian ini dituntut untuk mahasiswa teknik komputer bagaimana seperti buku yang sudah saya buat di sini merakit komputer berbagai aspek semua dengan otaknya ya. Ini mahal karena di sini kenapa bisa mahal? Harga prosesor ini bisa sampai ada 7 juta, 8 juta, 9 juta untuk sekecil ini. Karena di lapisannya dalamnya itu ada tembaga, timah, dan emas untuk pengantar daya listrik dan mengantar listrik yang stabil, ya, semua di situ. Makanya mahal. Jadi kalau ini udah sekali rusak, kalian harus
beli lagi motherboardnya. Ini sih jarang rusak kecuali digigit, dipentalin ya. Tapi biasanya yang rusak itu adalah zamannya adalah merekam semua data itu menggunakan piringan, ya kan? Double piringan. Jadi dalam mesin itu berbagai piringan, ya. Nah, kalau sekarang dia menggunakan memory chips seperti kartu ATM, kan ada tuh yang kuning-kuningnya tuh, kompresor. Nah, kalau ditanya penyimpanan yang paling baik menggunakan piringan atau menggunakan chip? Ayo, logika kalian. Chip. Salah. Yang benar adalah piringan. Dia paling kuat. Cuman kondisinya kalau simpannya tidak benar biasa berjamur. Ya kan? Nah, kalau SSD dia menggunakan chip, kelemahannya kalau tergores ya itu bakal rusak. Piring apa namanya? Yang kuningannya itu tuh. Nah, kalau yang versi lama jatuh dia piringannya bisa rusak. Tapi kalau media penyimpanan yang paling baik adalah piringan, tapi bisa awet, gitu ya. Tapi kenapa sih Pak sekarang malah menggunakannya SSD? Karena lebih simpel, kecil dia bentuknya, ya seperti RAM ini. Dia bentuknya udah seperti ini sekarang, namanya NVMe2. Jadi kalian bisa lihat, bisa browsing itu SSD yang SATA. SATA itu seperti ini, kotak ya, yang biasa di laptop. Kecil, pasti kalian udah lihat gitu. Nah, kalau yang versi sekarang itu sama dia kayak RAM. Bentuknya begini. NVMe2 ya. Ada generasi sampai ke-4. Lanjut. Kita bicara di hard disk ya. Nah, hard disk oke, lanjut. Untuk hard disk berarti di sini ada SSD ya. SSD di sini berarti tempat penyimpanan data ya. Penyimpanan data. Dan SSD juga sama ya. Nah, yang saya tanyakan dari hard disk, kira-kira yang menjadi perbandingan hard disk besar, hard disk paling terkecil berapa? Laptop kamu hard disknya ada berapa? SSD-nya 256. 256 ya, kamu enggak? 256. Nah, kecil ya? Pada dulu zamannya gede, 1 tera gitu kan. Nah, kenapa sih lebih rendah? Karena sebuah kayak pelaku kita sebagai pelaku programming atau kita ada pelaku teknik komputer ya, yang dipakai apa? Software, programming, ya kan, tidak memerlukan data-data yang besar. Sekarang kalau saya tanya, saya seorang content creator, dikasih 256, cukup nggak? Nggak cukup kan? Karena file memori pada sebuah gambar atau audio atau video itu memakan banyak, sampahnya juga banyak. Maka biasanya standarnya itu 1 tera ya, habis itu. Jadi kalian harus tahu nih, jadi kalau misalkan rakit, tolong dong Kak, rakitin saya komputer buat kreator. Kalian harus tahu hard disknya, jangan kamu kasih hard disk yang saya kasih hard disknya yang 256 aja deh gitu. Bagaimana buat program? Jangan juga kecil, karena dia bakal akan numpuk banyak software yang buat edit gambar, ya kan gitu. Nah, yang kedua, heatsink. Heatsink itu apa? Ini seperti ini ya. Ini standar dari bawaan prosesor. Saya bisa nggak dijelaskan di sini sama kalian yang kalian ketahui heatsink apa aja yang kalian tahu? Ada yang apa? Ada yang pakai radiator, ada yang kotak gede. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk mendinginkan prosesor, Pak. Untuk menurunkan atau mendinginkan prosesor. Ya, karena prosesor itu yang paling standarnya normalnya di berapa? Idle-nya dulu. Kalian tahu nggak? Tahu? Belum pernah dilihat atau belum pernah ngecek? Belum. Prosesor itu bisa nyentuh sampai 100% derajatnya, tapi itu sangat panas
Untuk normalnya itu saat dia digunakan adalah di 60 sampai 70 ya. Nah, idealnya itu ada di 35 derajat Celcius, 35 derajat. Oke, ideal itu sudah digunakan. Tapi pas penggunaan berat maka dia akan jatuh ke 50 ya. Senormalnya itu di 45-50 itu penggunaan yang standar biasanya sih. Ya, itu untuk prosesor. Tapi semakin kalian bekerjanya berat, semakin berat, maka akan semakin tinggi, ya kan, bisa mencapai 100. Gitu. Nah, itu makanya fungsinya heatsink adalah membantu penurunan suhu ya. Suhu apa? CPU. Ya, ini biasanya bawaan yang ini. Kalau di versi lain ada untuk Pak, kalau saya buat kerakit buat game pakai ini, jangan. Untuk konten kreator jangan, ya, tidak dianjurkan, ya, karena ini sebenarnya suhunya hanya turun sampai 25 saja, ya, sedangkan penggunaan software sekarang itu makan dayanya sangat tinggi, gitu kan. Lanjut ke motherboard. Apa sih motherboard? Nah, papan board. Motherboard itu bagian dari seluruh komponen yang wajib kalian punya untuk sebuah perakit komputer, ya kan? Kalian punya RAM, saya punya RAM, punya prosesor, nggak ada motherboardnya nggak bisa pakai, betul kan? Nah, saya punya power supply-nya apa nih? Saya punya disk, tetap tidak bisa dipakai. Nah, sebagai kalian seorang teknik komputer, kalian harus tahu nih. Setiap di sini-sininya apa aja? Ada yang kalian tahu? Ini slot apa? Ada yang tahu? Ini slot apa? VGA. Nah, ini apa? Slot untuk apa? Prosesor. Oke. Nah, sekarang saya tanya yang ini nih. Nih, ini apa nih? Ayo, heatsink apa ini? Ada yang tahu nggak? Ya, ini udah heatsink nih, sama juga heatsink. Tapi dalam ini isinya apa nih? Ini grafik card yang biasanya Intel HD. Nah, ini di sini nih. Pak, ada juga yang nggak ada model ininya. Biasanya seri motherboardnya itu F. Dia harus menggunakan ini ya, VGA setengah. Jadi sebenarnya itu buat mengirit biaya. Motherboard itu terdiri dari berbagai jenis ya. Ada tipe B, ada tipe G, ada tipe F, ada yang biasanya BM. Standarnya itu BM apa? Ada yang standarnya dia memiliki kode ya. Nah, di sini juga biasanya yang versi begini itu jatuhnya ada di Intel prosesor. Seri begitu. Ya, pokoknya ada G belakangnya. Banyak ratusan dan ratusan kita tidak bisa menjelaskan untuk versi sekarang itu. Cuman kalian harus tahu. Nah, kalau F ini berarti tanpa apa coba? Tanpa grafik card Intel, ya. Saat kamu tiba-tiba beli versi F, kamu udah pasang komponennya, tidak ada gambarnya. Jangan disalahin, ini rusak, bukan. Tapi kamu harus punya pembantu. Nah, begini, eksternal. Nanti dicolok deh. Jadi dia harus ada pembantu seri F ini, pembantu grafik apa? VGA X. Oke. Sekarang kita satu lagi, PSU. Mungkin di bawahnya bisa di ini. Nah, itu VGA ya. Ada lagi kan? Dua. Itu audio output. Nah, kita ke PSU. Nah, sekarang saya jelaskan tentang masalah PSU. Kira-kira nih mau merakit komputer buat office kantor,
Daya watt minimum berapa? 250, betul? Cukup. Untuk desain, jangan aja di berapa 100. Ya, untuk server biasanya kita main di 1000 sampai dengan 1500 tergantung. Ya. Nah, di sini juga ada bronze, ada nilai bronze, ada gold, ada apa lagi? Platinum. Nih, kalian harus tahu, saya dulu pernah ngerakit komputer modelnya begini. Saya bikin apa? Yang itu tuh audio tuh kan, tambah apa lagi? Wah, pokoknya eksternal ini ya, eksternal apa ya kalau sebutannya ya, device, ada mikrofon, ada headset, apalagi pasangnya RGB lagi, tidak disarankan ya. Jadi kalian kalau mau merakit buat adik kalian atau kalian harus tahu nih mana dulu, baru kita nanti lari ke budgeting, gitu deh. Bang, nah sekarang dari semua RAM, kabel, SATA, prosesor, hard disk, motherboard, PSU, saya akan tanyakan ke kalian kira-kira nih, kalau misalnya RAM-nya 8 GB, jangan deh, RAM-nya 4 GB, prosesornya i3, hard disknya 256, ya kan? Heatsinknya standar ya, standar. Motherboardnya pakai yang ya versi H aja deh. H di sini belum masuk ya. BMH ya. HM itu sama sebenarnya tuh, dia versi. PSU-nya pakai 250 watt. Kira-kira buat komputer apa ini? Kita ngerakit kebutuhannya. Buat itu Pak, kantoran Pak. Office, kantor ya, kantoran atau kantor ya, kantor atau akunting gitu ya, akunting atau browsing, sama misalnya anak sekolah ya. Nah, kalau misalnya saya 16 GB Core i7, RAM-nya 512, ininya pakai hard disknya SSD tadi apa? SSD ya. Ini kan i7 ya. Motherboardnya ini yang standar versinya ya. Versinya pakai ini deh, bulat. Terus motherboardnya saya pakai G, RAM-nya 800 watt. Kira-kira buat apa? Itu bisa masuk ke kayak programming, bisa masuk ke gaming juga bisa masuk, jadi editing. Oke, berarti kita anggap kantor oke ya. Berarti kita jadinya adalah di sini buat game ya. Games, programming Android ya. Android. Terus apalagi web ya. Apalagi? Editing. Tehnya editing bisa cuman paling rendah. Iya. Nah, bisa kalau udah standarnya bisa, cuman kayaknya ini jadwalnya rendah gitu ya. Versi gamenya dia bisa rata kanan, gambarnya grafiknya bagus, cuman rendah lah. Ini kita gamesnya. Editing konten kreator untuk game, saran saya sih kalau bisa RAM-nya lari ke 32. Ini 32 GB, ini mulai i5 atau i7, ini 1 tera, ini juga pakai cooler ya. Ini juga boleh B, H atau G. Ininya bisa di 800 watt atau 1000 ya. Nah, ini bisa untuk konten
ya, editing sudah termasuk game lah. Dia sudah desain ya. Desain. Ada gambaran nggak? Ada. Ada gambaran? Oke, sekarang ada pertanyaan nggak? Yami? Bertanya tentang motherboard yang lama dengan yang sekarang itu perbedaannya apa? Nah, bagus pertanyaannya. Motherboard yang dulu itu biasanya dia tidak memiliki double device. Contoh, kalau motherboard sekarang, saya dari contohnya kalau mahal sebenarnya harganya. Nah, contoh, control panelnya ada satu. Kalau dulu, sekarang yang versi sekarang itu ada dua. Gitu. Dia bisa dipencet dari PSU, dia juga bisa eksternal dari luar. Ada tombol lagi. Nah, itu yang kedua, watt. Pasti wattnya dia lebih kecil. Nah, terus di bagian sininya ini udah ada heatsink, jadi pendingin. Ya kamu lihat di sini nih, biasanya di sini udah penuh. Nah, kalau ini kan masih kabel-kabel begini nih. Nah, terus di sininya banyak, ada Type C, ada outputnya itu banyak yang digunakan. Oke? Dalam merakit komputer itu apa aja yang harus kita perhatikan? Dalam merakit komputer, pertama komponen. Semua hampir sama, setiap generasi itu komponen itu sama. Bentuknya sama, kalian nggak bisa bedain. Contoh prosesor nggak ada sekarang yang bentuknya lonjong, semua kotak, ya kan? Tinggal generasinya aja, ya generasinya. Misal contoh, prosesor saya generasi ke-4, saya gunain ke motherboard generasi ke-6. Nah, terus yang kedua, kalau mau merakit, yang kita perlukan adalah untuk apa dulu kita merakit. Ya, jangan kamu merakit, kejadiannya begini, ke toko komputer, Pak, saya adanya motherboardnya versi gaming nih Pak. No. Terus kamu isi sama RAM-nya versi biasa, terlalu mahal, ya kan? PSU nya 250, ya kan? Kalau kamu merakitnya hanya, saya mau ngerakit buat di rumah, buat ngetik-ngetik aja deh, gitu. Saya udah ada laptop. Jadi kamu harus disesuaikan budget dengan motherboardnya, pilih yang AM, BM gitu, ya, yang standar, ya kan, nggak perlu terlalu canggih, nggak perlu banyak isi ternyata dalamnya kopong gitu kan. Apalagi biasanya sekarang motherboardnya biasa, semuanya biasa, semua biasa. Yang paling canggih apa? Lampunya. Wah, nyala semuanya tuh. Wah, orang masuk ngeliat teman-teman, wah komputer gaming nih, ya kan? Pas install cuma bisa Roblox doang, ya kan? Yang lainnya maaf non support gitu, ya. Ada lagi seperti apa? Kan memori kan ukurannya makin kecil ya Pak. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya itu apa sih Pak? Memori atau hard disk? Iya, hard disk. Hard disk. Nah. Hard disk besar pada saat itu memakan tempat. Hard disk kecil sekarang karena suplainya lebih cepat. Sekarang gini, kamu punya foto ukurannya 5 GB, mau ditransfer, itu bisa berapa jam? Dengan kecepatan RAM pun anggaplah 16 GB. Karena di sini di hard disknya itu dia punya kapasitas transfer 2200. Tapi kalau pakai memori, kalau mau memakai SSD, dia udah memiliki kecepatan yang sangat cepat, 3 kali lipat dibandingkan hard disk. Gitu. Tapi kalian juga bisa pakai hard disk untuk nampung data. Contoh, datanya biasanya masih banyak ya sekarang pengguna komputer rakit untuk menyimpan game yang game-nya itu bisa 10 GB, 20 GB di hard disk. Nanti diinstalnya masuknya ke SSD. Gitu. Nyimpan datanya mah di hard disk. Nanti pas kamu mau install, tarik drive, terus kan pasti ada tuh mau install di mana? Install ke C. Gitu. Daripada kamu beli SSD semuanya gitu. Tapi karena sekarang SSD udah murah, jadi kebanyakan hard disk sudah ditinggalkan. Gitu. Dan dari sektornya kalau hard disk itu
banyak gitu loh. Selalu kadang-kadang rusak lah, error gitu, berarti dipotong gitu. Kalau sekarang rata-rata sih SSD sekarang enggak sih. Kecuali emang rusak, ya rusak dan garansinya juga panjang gitu, sampai 3-4 tahun gitu. Dan kotak kecil. Dan kalaupun seandainya pengganti bisa mengganti USB. Misalnya kamu komputernya nggak mau pakai lagi, dijual, ambil SSD kamu, bukannya data kamu banyak gitu ya, data-data masa lalu yang tidak bisa dilupakan, simpan untuk menjadi habis kenal. Ya, ada lagi. Terakhir dari saya mengenai masalah VGA. Nih, VGA nggak belum masuk kan? VGA, Vega itu ada 2 sekarang ya. Ada Nvidia dan ada Radeon. Nvidia punya mana? Radeon punya mana? Nvidia punya Intel, Radeon punya AMD. Yang saya pertanyakan, apa sih bedanya Nvidia sama Radeon? Ayo, yang tahu nggak? Nggak tahu, ini kalian ini biasanya pencinta game nih. Radeon dia paling bagus untuk kualitas gambar games atau visual. Dia nomor 1 nih. Jadi kalau kalian mau merakit buat adik kalian game, jangan pakai Nvidia, pakainya Radeon. Power racingnya Radeon dengan Nvidia apa aja. Terus keunggulan dari prosesor Intel generasi ke generasi dan prosesor AMD ya, yang seperti Ryzen ya, sekarang kan sampai ke Ryzen ya, sampai. Nah itu sekian. Ada lagi mungkin? Sudah? Oke, sekian dari saya. Semoga kita bisa lanjut lagi. Terima kasih.